Ya Emil, semoga pemerintah dan juga masyarakat bekerja sama ya supaya permasalahan di Riau ini cepat terselesaikan lah istilahnya ya. Betul sekali, karena ini juga kan kita bicara mengenai masa depan, generasi ke depannya, untuk anak-anak kita dan yang pastinya untuk lingkungan di Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, kita akan beralih ke kisah tokoh inspiratif kita untuk minggu ini, yaitu Dr. Lee, tokoh di balik pelayanan kesehatan Rumah Sakit Apung ini terus berjuang agar masyarakat miskin di pelosok Indonesia dapat menikmati layanan kesehatan yang layak. Kita saksikan kisah hidupnya berikut ini. Ini bukan perahu biasa, tapi ini adalah floating hospital atau rumah sakit apung swasta pertama yang melayani para pasien yang tidak terjangkau di pulau-pulau kecil di Indonesia. Yang dimaksud dengan rumah sakit apung itu adalah salah satu jenis dari mobile hospital atau rumah sakit bergerak. Nah, untuk kita, negara bahari, negara kepulauan seperti Indonesia dengan 17.000 pulau, solusi untuk mengatasi kesenjangan pelayanan medis yang ada antara pusat dan daerah, salah satu solusinya yang terbaik adalah membawa sebuah kapal, menjadikan kapal ini sebuah rumah sakit dengan peralatan yang memadai seperti layaknya sebuah rumah sakit di atas darat. Sejak diresmikan 6 Juni 2013 lalu, Rumah Sakit Apung ini telah melayani berbagai pelosok di Indonesia dan melayani 1.000 lebih pasien, serta telah memberikan pelayanan medis seperti bedah mayor, bedah minor, pengobatan umum, dan pendampingan kesehatan. Kami datang melakukan praktek jemput bola. Kami yang mendatangi daerah-daerah terpencil itu, dan kalau di daerah terpencil itu boro-boro mereka bisa bayar. Melihat dokter pun mereka tidak pernah dalam hidup mereka, ya. Bukannya mereka tidak mau, tapi tidak ada kesempatan, kemampuan finansialnya, dan juga dokter itu kalau tidak pernah datang juga atau jarang-jarang datangnya. Di balik Rumah Sakit Apung ini ada sosok rendah hati bernama Dr. Lee Darmawan yang mau meninggalkan kenyamanannya sebagai kepala ruang bedah di sebuah rumah sakit di Jakarta. Bohong kalau ada orang mengatakan saya mencintaimu Tuhan, tapi tidak bisa melihat penderitaan orang-orang kecil itu. Saya mau peka terhadap penderitaan orang-orang ini. Mereka adalah suara-suara yang mau berteriak tapi sudah kehilangan suaranya. Mereka mau menangis tapi air mata sudah tidak bisa mengalir lagi karena sudah kering. Karena tidak ada orang yang mau melihat, tidak ada orang yang mau mendengar, dan tidak ada orang yang mau membicarakan tentang nasib mereka. Semua pelayanan yang diberikan Dr. Lee berawal dari kehidupan masa kecilnya yang sulit. Kalau mau meneliti lebih dalam tentang asal muasal mengapa saya mau melakukan hal-hal yang seperti ini, melawan mainstream, ini berasal dari pengalaman saya ketika saya masih kecil. Saya ketika berumur 10 tahun, ayah saya meninggal. Dan saya dibesarkan oleh seorang ibu yang menjanda, menghidupkan, menafkahi 7 anak, dan di mana kakak lelaki saya yang berusia 5 tahun lebih tua dari saya berusaha menggantikan fungsi dan kewajiban seorang ayah untuk mendidik, menafkahi adik-adik dan kakak-kakaknya. Inilah yang menyebabkan saya punya pandangan seperti saat ini. Lagi pula ibu saya berpesan dulu, kalau kamu suatu saat lulus sebagai dokter, janganlah mengambil dari orang-orang miskin. Mereka akan membayarmu, tapi di rumah mereka menangis karena mereka tak punya uang untuk membeli makanan, untuk membeli beras, katanya. Dan ini mengingatkan saya pada sebuah peristiwa ketika saya masih kecil, mungkin umur 11, saya tidak ingat lagi persisnya. Saya lari ke mama, siang hari, saya minta makan, ma saya lapar. Mama saya hanya menangis sambil berkata, kamu pergi main. Saya pulang kembali bermain dan lupa bahwa saya lapar. Belakangan sesudah dewasa baru saya tahu ibu saya menangis karena tidak punya makanan. Dan dia tidak tega untuk memberitahu anaknya bahwa dia tidak punya makanan pada anaknya yang sedang lapar.
Dalam kehidupan sebagai dokter, Dr. Lee sangat merasakan peranan Tuhan dalam hidupnya. Untuk saya peran Tuhan itu sangat berarti. Tuhan memainkan peranan yang sangat besar bagi saya. Saya sudah banyak mengalami kasih Tuhan. Sebagai seorang anak yang tidak punya ayah, saya sudah berdoa bertahun-tahun. Setiap pagi ke gereja, saya mau menjadi seorang dokter yang sekolah di Jerman. Dan Tuhan kabulkan itu. Dan adalah bohong kalau kita mengatakan, aku mengasihimu Tuhan. Tapi di lain pihak kita tidak mau melihat kenyataan bahwa masih banyak orang-orang yang menderita, yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Karena di dalam mereka inilah, di dalam tubuh-tubuh yang papa inilah, di dalam kesederhanaan orang-orang yang terpinggirkan inilah Tuhan hadir. Dan di sana kita melihat dan berkesempatan untuk melayani beliau. Bukan melayani orang-orang yang mampu membayar kita. Ketika kita melayani seseorang, ketika kita melayani seorang pasien, yang kita lihat adalah sosoknya sebagai manusia. Bukan dari kemampuan akademisnya, bukan dari kedudukan sosialnya, dan juga bukan dari kekuatan ekonominya. Dan itu sesuai dengan sumpah seorang dokter. Berusaha, saya tekankan berusaha. Kita nak memberikan jaminan untuk memberikan pelayanan medis, memberikan pertolongan medis agar dia bisa menjadi sembuh. Manusianya yang penting, bukan embel-embel lainnya itu. Dan dengan melayani sesama kita, kita melayani Tuhan kita. Lifers, kita lihat sebuah kehidupan yang sangat berkualitas. Saya yakin Anda setuju dengan saya ketika kita melihat satu pribadi yang mau meninggalkan kenyamanannya dan dia mulai membagikan hidupnya buat orang lain. Kita lihat seperti ada kehidupan yang bercahaya. Ada senyuman yang tidak terpaksa. Saya ingin katakan bahwa betul, kita hidup dari apa yang kita dapatkan. Tapi kualitas hidup kita ditentukan dari apa yang kita berikan. Jadi kehidupan Dr. Lee begitu berkualitas karena apa yang dia berikan, bukan apa yang dia dapat. Semakin banyak kita memberikan hidup kita buat orang lain, semakin hidup kita menjadi berkualitas. Dan saya mengacu pada satu pribadi yang namanya Yesus. Dia bukan hanya memberikan sedikit, tapi dia memberikan hidupnya bagi Anda dan saya. Bahkan dia memberikan hidupnya sampai dia mati. Itulah mengapa hidupnya begitu berkualitas, namanya begitu berkualitas. Saat kita meminta doa, meminta permintaan atas namanya, permintaan itu akan terjadi. Setiap permasalahan kita, setiap damai sejahtera yang kita butuhkan, kita akan dapatkan melalui nama Yesus. Mengapa? Sebab dia sudah memberikan nyawanya bagi Anda dan saya. Itulah mengapa nama Yesus begitu berkualitas. Maukah Anda hari ini menerima namanya? Maukah hari ini Anda tidak lagi memikirkan diri Anda sendiri, tapi memikirkan orang lain dengan nama Yesus? Sebab nama Yesus begitu luar biasa. Lifers, ini saatnya. Mari kita memusatkan perhatian kita kepada nama Yesus. Jika Anda mau, ini waktu yang tepat. Izinkan saya berdoa buat Anda. Dan mari sekali lagi kita melihat melalui satu nama ini, hidup kita dirubahkan. Mari Lifers, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku membuka hatiku kepada satu nama yang begitu berkualitas, yang sudah mengorbankan nyawanya bagi kami. Tuhan, ini aku. Aku membuka hatiku untuk Engkau masuk. Untuk nama yang berkualitas itu menjadi nama yang berkuasa atas hidup aku. Dan hari ini Tuhan, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, ke dalam nama-Mu. Aku aman di dalam-Mu saja Tuhan.
Terima kasih Tuhan, aku yakin dan percaya Tuhan, hidupku akan luar biasa bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Di dalam nama Yesus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya Lifers, hidup Anda pun pasti bisa berkualitas. Dan saat ini jika Anda menghadapi begitu banyak masalah di dalam kehidupan Anda, Lifers, kami membuka line telepon bagi seluruh pemirsa yang ingin berkonsultasi atau ingin curhat dengan kami. Kami ingin berdoa untuk Anda, kami ingin menjadi teman Anda. Dan yang pastinya Anda bisa langsung menghubungi nomor-nomor telepon yang ada di layar kaca televisi Anda saat ini juga. Harus kreatif, inovasi, berani mengambil keputusan. Ke depan yang menentukan itu bukan IQ, tetapi adalah quotient kreativitas. Siapa yang punya kreativitas, dialah yang akan maju. Oke, hari ini negara ini butuh orang yang mau berkorban. Kamu harus nggak boleh takut. Harus curious ya, harus sangat ingin tahu karena itu kuncinya. Begitu rasa curious itu habis, rasa buat motret juga akan habis. Shalom Livers, tahun 2014 adalah the year of amazing wonder. Inilah tahun mujizat, pintu terbuka, dan terobosan terjadi. Amin. Mari alami semua ini dalam Solusi Life of Air. Dan saya mengundang Anda untuk hadir di kebaktian kebangunan rohani ini. Akan ada firman disampaikan oleh pembicara istimewa itu Bapak Mark McClendon. Dan saya juga akan ada di sana untuk menyampaikan sedikit tentang kesaksian hidup saya. Livers, tanggal 25 Maret hari Selasa jam 7 malam di MTH Square. Selengkapnya di bawah ini. Jangan lewatkan, ini gratis, berlaku untuk Anda dan semua orang yang ingin mengalami tahun mujizat, pintu terbuka dan terobosan terjadi. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Saya Andi Otniel untuk Solusi Life, Inspire to Change. God bless you. Livers, tahun 2014 adalah the year of amazing wonders, di mana tahun mujizat dan pintu terbuka dan terobosan terjadi dalam berbagai lini kehidupan kita. So Livers, mari alami semuanya itu bersama Solusi Life of Air. Dan saya mengundang pemirsa semuanya untuk hadir di Solusi Life of Air dengan pembicara yang sangat khusus, yaitu Bapak Mark McClendon. Dan ingat, acara ini gratis dan free for everyone, so don't miss it. Ya, betul sekali Radit. Dan karena gratis, saya kasih tahu tanggalnya itu tanggal 25 Maret. Jadi catat di tanggalnya dan jangan sampai lupa untuk ikut. Dan Livers, jangan lupa bahwa call center kami terbuka bagi Anda 24 jam. Jadi bagi Anda yang ingin berkonsultasi dengan apapun masalah kehidupan Anda, kami hadir. Dan Anda juga bisa follow kami di Facebook kami atau Twitter kami di @solusitv. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Solusi Live News. Sampai jumpa. Sampai jumpa. God bless you. Tetap semangat. Ya. Bye-bye. Bye. God bless you.